Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, inilah setiap kami, anak-anak-Mu, ketika kami datang mengakui setiap dosa kami di hadapan Tuhan. Engkau tahu setiap perjalanan hidup yang kami lalui di dalam hari-hari kami sampai pada saat ini. Biarlah di dalam anugerah penebusan daripada Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kami, pengampunan dosa pun boleh Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk pengampunan dosa yang boleh Tuhan berikan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biar juga Tuhan yang tolong dan berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah di tempat kita masing-masing. Dan hari ini Losa akan menyampaikan sebuah tema, yaitu dapatkah Alkitab dipercaya? Losa akan mengajak kita membuka dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 19 sampai 21. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 19 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Teman-teman, kata penasaran. Kita pasti pernah mengalami kondisi dan situasi yang membuat kita penasaran. Misalkan teman kita pernah punya game dan mereka main game yang baru dan kita belum pernah main game itu. Dan membuat kita penasaran untuk mencari game itu seperti apa, bagaimana memainkannya, dan kita akan berupaya memainkannya. Kenapa? Karena kita penasaran. Kalau ada teman kita yang berkata, ada restoran yang baru buka. Dan teman kita berkata restoran itu enak rasanya, banyak isinya, dan murah harganya. Dan membuat kita penasaran tentang restoran itu dan membuat kita ingin pergi ke sana. Teman-teman, perasaan penasaran ini merupakan hal yang wajar kita miliki dalam hidup kita. Termasuk saat kita penasaran dengan Alkitab. Karena Alkitab sejak kita jadi orang Kristen, bahkan saya yakin setiap kita, banyak di antara kita yang dari kecil sudah jadi Kristen. Dan Alkitab ini sudah ada. Setiap kita, waktu kita kecil, kita datang ke sekolah minggu, kita pasti bawa Alkitab. Ketika kita remaja saat ini, kita bawa Alkitab. Ketika kita jadi pemuda, kita bawa Alkitab. Dan ketika segala sesuatu kaitan dengan Alkitab, maka termasuk di rumah kita, maka kita akan selalu berkata bahwa Alkitab adalah kitab suci orang Kristen dan penuntun kerohanian setiap kita. Teman-teman, jadi kita bisa kenal Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan, ya, dari Alkitab semata. Jadi kita sudah diajarkan dan ditekankan tentang begitu pentingnya Alkitab dalam kehidupan orang Kristen. Ini bisa jadi membuat kita penasaran dengan segala sesuatu dan bertanya, kalau Alkitab begitu penting dalam hidup kita, kalau Alkitab menjadi sentral dalam hidup kita, maka dapatkah Alkitab itu dipercaya? Teman-teman, Rasul Petrus bukan hanya berhadapan dengan orang-orang yang bertanya, bukan hanya berhadapan dengan orang-orang yang penasaran, benarkah yang disampaikan para nabi pada perjanjian lama dan para rasul dalam perjanjian baru itu bisa dipercaya atau tidak. Tetapi Rasul Petrus berhadapan dengan para guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini mengajarkan tentang kemerdekaan, mengajarkan tentang kebebasan di luar Kristus. Sehingga para guru-guru palsu ini berkata bahwa kamu bisa melakukan apapun di dalam hidupmu, kamu bisa melakukan apapun di dalam pekerjaanmu, di dalam segala sesuatu secara bebas. Dan konotasi dari guru-guru palsu ini adalah melakukan kebebasan menuruti akan hawa nafsu kedagingan. Dan itulah yang diajarkan. Dan celakanya, para orang-orang yang dengar pengajaran guru-guru palsu ini, mereka mengikuti. Dan banyak sekali pengajaran dari guru-guru palsu ini yang diikuti oleh orang-orang, termasuk orang-orang Kristen pada masa itu. Mereka mulai goyah tentang iman mereka kepada Kristus,
Dan mereka mulai bertanya, benarkah tentang keselamatan dari Kristus? Benarkah tentang iman kepada Kristus? Karena itu mereka berkata bahwa, iya ya, enakan ikut pengajaran guru-guru palsu ini dibandingkan ikut pengajaran dari para rasul. Karena itu Petrus berkata bahwa ingat, segala sesuatu yang diajarkan itu berasal daripada Tuhan. Teman-teman, Petrus memfokuskan pengajaran dia dan para rasul selama ini bukan sekedar pengajaran hasil dari pemikiran dan kepintaran berkata-kata dari para rasul semata, melainkan berasal dari Tuhan. Karena itu di dalam ayat 19, Petrus menggunakan kata memperhatikannya, peio. Peio mempunyai arti melakukan, membuat, menghasilkan, menjadikan, mengadakan, menetapkan. Ini memiliki pengertian tindakan aktif yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Hanya dengan memperhatikan Alkitab dengan seksama, maka kita tidak hanyut dari kebenaran menuju kehancuran. Kita harus memperhatikan Alkitab dengan hati-hati agar kita tidak menjauh dari kebenaran oleh para guru-guru palsu itu, yang sebut sebagai para hamba-hamba Tuhan karbitan. Masalahnya banyak orang Kristen tidak pernah antusias untuk memperhatikan Alkitab dengan sungguh-sungguh. Akibatnya, tidak pernah mengenal kebenaran yang sejati dari Allah melalui Alkitab. Dan seolah-olah, karena kehidupan orang Kristen yang tidak memperhatikan Alkitab dengan sungguh-sungguh, membuat Alkitab dipertanyakan tentang kebenaran. Dan apakah Alkitab bisa dipercaya? Padahal, masalahnya adalah dalam diri orang Kristen itu sendiri, yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan, yang tidak sungguh-sungguh menjadikan, yang tidak sungguh-sungguh mengadakan Alkitab itu di dalam hidup mereka. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka apakah Alkitab dapat dipercaya? Ya, dan kamu harus memperhatikan Alkitabmu secara sungguh-sungguh dan terus-menerus membaca, merenungkan itu sepanjang hidupmu dan melakukan itu dalam kebenaran hidupmu. Dan itu yang dituntut Tuhan darimu. Apakah Alkitab dapat dipercaya? Mengapa? Ya, Alkitab dapat dipercaya karena Alkitab bukan hanya sekedar buku yang bercerita tentang kehidupan manusia. Tetapi Alkitab adalah buku yang bercerita tentang karya Allah dalam hidup manusia. Ini hal yang berbeda, bukan? Bukan hanya bercerita tentang hidup Lose, tetapi bercerita tentang karya Tuhan dalam hidup Lose. Itulah yang ingin ditekankan oleh Alkitab. Jadi bukan semata-mata tentang kisah hidup Musa, tetapi bagaimana kisah Tuhan dalam hidup Musa. Bukan semata-mata tentang kisah hidup Yusuf, tetapi bagaimana kisah Tuhan dalam hidup Yusuf ketika dia dibuang ke Mesir. Karena itu Alkitab merupakan kisah tentang Tuhan dalam hidup manusia. Jadi saat penulis Alkitab menuliskan kisah, maka Petrus menggunakan kata dorongan Roh Kudus. Di dalam bahasa asli menggunakan kata peropenuma, yaitu pero bisa diartikan membawa, menahan, menanggung, memimpin. Ini gambaran, kata ini sama seperti gambaran seperti sebuah perahu yang menggunakan layar dan sangat tergantung kepada arah angin untuk membawa perahu itu. Karena itu ketika Petrus menggunakan kata ini, Petrus seorang nelayan dan mantan nelayan. Dia sangat mengerti bagaimana situasi seorang nelayan yang sangat tergantung kepada arah angin. Karena itu Petrus berkata di dalam ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Di dalam terjemahan lain dikatakan semua kitab suci, yang dimaksud kitab suci di sini adalah semua nubuat para nabi, apa yang diajarkan para rasul adalah nafas yang dari Allah. Karena itu penting sekali Petrus berkata bahwa ingat, Alkitab bukan sekedar kisah manusia, tetapi Alkitab adalah kisah tentang Tuhan. Karena itu sangat betul, Lose sangat setuju ketika John Calvin berkata seperti ini. Mereka, para nabi, para rasul, penulis Alkitab, itu tidak mengoceh dari penemuan mereka atas kemauan sendiri, menurut penilaian mereka sendiri. Tapi semuanya dituliskan, dikisahkan berasal daripada dorongan Roh Kudus.
Karena itu ketika saat ini kita pegang Alkitab kita, ketika kita membaca Alkitab kita, semuanya berasal daripada dorongan, daripada Allah Roh Kudus. Jadi apakah Alkitab bisa dipercaya? Iya, karena tidak ada satu iota pun. Kita pernah dengar bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada satu bagian Alkitab pun yang terkecil yang bisa dihapuskan. Kenapa? Karena Alkitab diinspirasikan, penulis Alkitab didorong oleh Roh Kudus untuk mereka tuliskan. Dan itu adalah karya daripada Allah. Jadi, masihkah Anda ragu bahwa Alkitab adalah firman Allah? Saya tidak pernah ragu dan tidak pernah meragukan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Saya sangat percaya bahwa Alkitab dapat dipercaya. Bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan remaja? Bagaimana dengan pemuda? Apakah Anda mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan berkumpul secara fellowship di Zoom, baik pemuda maupun remaja, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan dua pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Yang pertama, mengapa Anda sulit sekali untuk membaca dan merenungkan ayat dalam Alkitab, padahal Alkitab adalah firman Allah? Yang kedua, bagaimana Anda bisa menyatakan Alkitab adalah firman Allah bagi orang lain, agar mereka juga haus untuk meneguk firman Tuhan dalam hidup mereka? Tuhan Yesus memberkati kita.